yang akan dibawakan oleh salah satu orang tua siswa dari kelas 5B, Ibu Waluna. Untuk Ibu Waluna dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, Om Swastiastu, Bilang Biji, Namo Buddhaya. Selamat pagi Bapak Kepala Sekolah, Ibu, Bapak Guru, Ibu Guru, murid ya. Perkenalkan, nama saya Agustina. Saya orang tua murid dari kelas 5B. Ada yang tahu siapa? Mana alumnanya ya? Oh iya. Ya, hari ini Ibu akan sedikit ngasih materi tentang parenting. Sebenarnya sih parenting itu banyak materinya ya, dan sebenarnya sih Ibu cuma ambil materi yang sedikit aja karena biar mungkin adik-adik atau ibu guru atau ibu-ibu tahu parenting. Ibu yang ambil tentang pola asuh. Sebenarnya ini harusnya untuk orang tua gitu. Jadi biar orang tua atau saya sendiri pun tahu pola asuh yang saya terapkan ke anak saya itu yang seperti apa. Selama ini kan kita yaudah kita mengasuh anak kita gitu, tapi ya kita nggak tahu selama ini yang kita terapin itu yang kayak gimana kayak gitu. Jadi nanti kurang lebihnya Ibu akan sedikit jelasin nih, mungkin oh iya ibu saya, bapak saya nerapinnya yang kayak gini ternyata buat saya kayak gitu. Mungkin buat adik-adik kurang lebihnya tahu kayak gitu ya. Udah bisa. Aku saya di sini aja kali ya, Mas aja. Razik dari mana, Razik? Dari mana kamu? Main ya? Main. Ya nggak jelas nih gambarnya, kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Ya udah nyalain aja TV-nya boleh, tapi jangan diutak-utik. Kelihatan kan? Nggak kelihatan. Ini ini apa? Nggak nyala, nggak ada ininya. Aja kelihatan. Ya sama kali yang kelihatan ya. Terus medianya nyalain dulu. Nanti kalau misalkan Ya. ada yang boleh kasih pertanyaan, nanti kalau dari adik-adik ada yang mau ngasih pertanyaan, nanti Ibu kasih hadiah deh. Tapi Ya, hadiahnya cuma hari buat ini apa nanti ya? bikin Luna aja ya. Alunanya mana? Luna, perhatiin sini ya. Ya udah, ini ya kita mulai. Parenting. Sebenarnya hari ini kenapa temanya parenting sih Bu? Gitu. Parenting itu apa sih Bu? Parenting, karena hari ini Bu Mur tuh WA saya katanya karena hari parenting day. Ya, parenting itu artinya pola asuh. Jadi nggak kelihatan ya, sayang banget. Pola asuh orang tua dan pengaruhnya kepada anak. Jadi parenting itu adalah pola asuh pengaruhnya. Pola asuh dari orang tua itu kepada pengaruhnya kepada anak, yaitu anak siapa? Ya anaknya misalnya kita kayak gitu. Ada beberapa menurut boleh next Bu? Menurut si bapak siapa ya nih, Bapak Gunarsa di bukunya, saya baca dari sini aja ya. Kelihatan ya.
parenting itu menurut si Pak Gunarsa ini, pengasuh orang tua merupakan pola interaksi antara anak dengan orang tua, meliputi bukan hanya pemenuhan kebutuhan fisik atau kayak makan, minum, pakaian dan sebagainya, dan kebutuhan psikologis atau perasaan, tetapi juga norma-norma yang berlaku di masyarakat agar anak dapat hidup selaras dengan lingkungannya. Itu menurut si Pak Gunarsa. Boleh next? Parenting itu ada dari yang saya baca ya, dia ada beberapa macam, banyak. Dia ada yang 5, ada yang 3, ada yang sampai 21 macam parenting. Tapi saya ambil di sini cuma 5 parenting aja ya. Yang pertama authoritarian parenting, yang kedua autoritatif parenting, yang ketiga permissive parenting, yang ketiga neglectful parenting, yang terakhir overprotective parenting. Nanti kita jelasin satu-satu biar nggak banyak juga. Yang boleh next. Nah, yang tadi pertama apa sih autoriat? Dia jalan sendiri ya. Boleh back. Dia jalan sendiri. Nah, authoritarian parenting itu apa sih? Yang pertama, itu dia termasuk dalam pola asuh autoriter. Tahu nggak autoriter apa? Ada yang tahu? Coba ayo tunjuk tangan. Otoriter itu apa sih? Otoriter itu boleh next ya itunya, pembacaannya. Ayo Alvaro. Alvaro mau jawab dulu. Alvaro ya, Alvaro. Nggak kelihatan, biar ibu jelasin. Yang pertama tadi yang otoriter ya, yang orang tua dengan tipe pola asuh ini cenderung membatasi dan menghukum ya. Orang tua tipe otoriter umumnya menilai anaknya tuh sebagai yang objek harus dibentuk, yang si orang tuanya ini merasa lebih tahu nih tentang si anaknya tuh. Jadi mana yang baik buat anaknya, padahal belum tentu itu baik, belum tentu anaknya suka dengan apa yang dia rasakan itu ya otoriter. Nah, siapa nih yang mungkin orang tuanya kayak gitu? Kalau ibu sendiri pernah ngerasain tuh, dulu waktu omanya Luna itu ngedidik waktu saya masih SD, itu dia otoriter. Jadi saya harus waktu SD saya harus kalau hafal kali kalian harus berdiri dan harus hafal. Itu di sebelah saya udah ada sapu lidi. Itu terus sudah gitu kedua, saya pernah masuk sekolah swasta kelas 4 kelas 5, ibu masuk pindah ke sekolah swasta. Dan di sekolah swasta itu harus tes. Ada kelas A dan kelas B. Kelas A-nya tuh yang pintar, yang kelas B-nya bukan yang biasa aja. Dan saya dapat kelas B ya, biasa aja. Pulang-pulang saya dihukum sama ibu saya, kenapa saya masuk kelas biasa aja. Kenapa nggak kelas yang A? Itu termasuk dalam otoriter, dan insya Allah saya nggak akan terapin itu ke anak saya karena cukup saya merasakan kayak gitu ya Luna ya. Ya, yang kedua ada namanya tipe pola asuh demokratis otoritatif, itu autoritatif parenting. Itu yang orang tuanya demokrasi nih ke anaknya. Dia misalnya dia kasih kebebasan buat anaknya, dia mau apa kayak gitu. Ya, bentar ya, dari ibu cepetin aja ya sayang ya. Yang ketiga itu ada pola asuh permisif. Pola asuh permisif itu orang tua dengan gaya pengasuhan ini tidak pernah berperan dalam kehidupan anak. Mungkin orang tuanya tuh sibuk, ya mungkin saya sih sibuk kerja, tapi insya Allah saya akan selalu pantau alumni tuh, ibu akan pantau kayak gitu. Jadi yang dia ngasih kebebasan anaknya, tapi itu pola asuh ini
jadi anak tidak dituntut untuk bertanggung jawab dan tidak banyak dikontrol oleh orang tuanya kayak gitu. Siapa di sini yang diperlakukan kayak gitu sama orang tuanya? Siapa? Yang orang tuanya mungkin kurang kontrol tapi ya udah bebas nih kamu nih gitu. Siapa? Ada ya ternyata ya. Yang ke berapa tadi nih? Yang keempat ya. Neglectful parenting. Pola asuh tipe ini umumnya memberikan waktu dan biaya yang sangat minim pada anaknya. Waktu orang tua umumnya banyak digunakan keperluan untuk ekonomi seperti bekerja. Kadangkala mereka terlalu hemat biaya untuk anak mereka. Semoga kita nggak masuk dalam orang tua yang seperti itu ya Bu ya. Kecuali mungkin ya semoga kita selalu berkecukupan, selalu bisa ngasih apa yang anak kita mau selama dalam batas normal sih sebenarnya kayak gitu ya. Yang terakhir overprotective parenting. Pola asuh ini di mana orang tua memiliki kekhawatiran yang berlebihan terhadap kehidupan anaknya. Mungkin kalau ini masuk ke dalam kalau misalkan kalau ibu hamil dia baru melahirkan baby blues namanya. Iya kan, yang dia terlalu berlebihan, aku bisa nggak besarin anakku, dia banyak punya kekhawatiran tersendiri, mungkin sih akhirnya terbawa sampai dewasa, jadi dia terlalu khawatir nih. Contoh yang overprotective ini, orang tua memarahi anaknya jika dengan bergaul dengan tetangga, jadi dia terlalu berlebihan. Siapa di sini yang orang tuanya kayak gini? Ayo siapa? Yang mamanya terlalu berlebihan, ha? Kamu? Enggak ya, orang tuanya baik-baik semua ya. Hah? Jadi tadi ibu mau tanya, tadi ada berapa? Yo, 5 pinter. Salah satu dia ada yang tahu apaan pola asuhnya? Hah? Ayo kalau tadi dengerin, nanti mau kasih hadiah, nanti hadiahnya mau ibu titipin ke Aluna. Pola asuh apa? Ayo, tunjuk tangan. Oh iya, apa sayang? Ayo Alvaro, ini nak. Ayo berdiri sayangku, anak bocor. Ya Allah. Kok diketawain? Yang ketawa maju ya. Tuh siapa? Tuh duduk. Sejadah. Apa yang nulis? Siapa Dari mamanya? Buat apaan? Ya, Alvaro tadi ada 5. Kalau Alvaro nggak bisa, boleh salah satunya aja, atau salah 2, salah 3-nya boleh. Deketin Alvaro, majuan nah bantuan. Sini. Alvaro kelas berapa? 6B. Kelas 6A atau 6B? 6B. Wali kelasnya siapa? Duduk, masuk tinggi. Pak? Oh, Pak Bowo. Iya. Jadi salah satunya kamu kalau di rumah gimana? Otoriter nggak orang tuanya? Nggak, alhamdulillah ya. Nanti hadiahnya hari Senin ya, nanti titipin ke Aluna ya. Tepuk tangan buat Alvaro. Ayo, ada yang mau jawab lagi? Ada yang mau jawab lagi nggak? Tunjuk tangan, nanti ibu kasih hadiah. Ayo, ada 5 pola asuh tadi. Kalau usah bahasa Inggris, yang salah satunya aja deh. Ada apa tadi deh? Demokratis. Ya udah, terus. Ya, baru pinter. Jadi, nih dengerin. Intinya Balik. dari semua pola asuh ini, prinsip utama pola asuh yang baik adalah membesarkan dan mendidik anak dengan penuh kasih sayang, sekaligus mendukung, membimbing, dan menjadi teman yang menyenangkan buat anaknya. Kayak gitu ya. Oke. Nah,
Tadi kan itu ibu kasih pertanyaan. Sekarang siapa yang mau ngasih pertanyaan? Ibu kasih hadiah. Cepetan. Tunjuk tangan. Tetap mama semua kan. Kalau sedikit lagi. Ayo siapa yang mau ngasih pertanyaan? Sekarang ke bawah mulai. Tunjuk tangan yuk. Sana mau nanya. Sarah kelas berapa? Aduh hebat. 4A atau 4B? Oh berarti Bu Yuni ya? Tuh perempuan kelas 4B nanya, apa akibatnya kalau orang tua otoriter ke anaknya? Apa ya? Jadi kalau orang tua otoriter ke anaknya itu berimbas, jadi anak itu akan terbawa sampai dewasa. Jadi perlakuan orang tuanya itu ke anaknya jadi akan diterapin lagi tuh ke dia nanti saat dia dewasa kayak itu. Jadi misalkan gini, kamu jadi yang pola asuh dari orang tuanya yang otoriter itu dibawa ke dia dan dia akan dibawa lagi ke lingkungan sekitarnya kayak itu. Jadi balik lagi kan tadi pola asuh itu kan bukan hanya makan, minum, pakaian dan segala macam, tapi itu keselarasan ke lingkungannya. Jadi dia itu akan bawa perlakuan dia itu ke teman-temannya. Dia akan lebih otoriter, dia akan lebih lebih apa tuh namanya? Kalau orang bilang tuh lebih posesif, nggak ngerti juga posesif lebih apa ya, lebih yang lu hanya teman gue, kamu hanya teman aku, kamu nggak boleh kemana-mana, kamu nggak boleh berteman sama si ini, sama sini, sama sini, itu mungkin lebih cenderung ke situ. Kalau jadi akhirnya gini dia terbawa nih ke kemana? Dia akan bawa perlakuan dari orang tuanya itu ke teman-temannya itu kalau keselarasannya kayak gitu ya. Sarah ngerti ya? Jadi gitu, nanti akan terbawa juga ke dia dewasa. Kita kalau bisa jangan ya, itu nggak baik. Ada yang lagi mau nanya? Yang anak cowok? Angka yang mana? Coba tunjukin angka yang mana? Mana cowok ganteng kelas berapa itu? Udah, nggak ada yang mau nanya nih. Ya udah itu ya. Ya udah terima kasih. Apa? Ya udah makasih udah dikasih waktu nih buat umur buat saya walaupun kayaknya belum secara sempurna maaf ya Bu ya. Ya ditutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.